Istanbul, malam itu atmosfer Stadion Sinan Erdem benar-benar membara. Ribuan penonton memenuhi tribun, mengibarkan bendera Turki, berharap tim kebanggaan mereka, Galatasaray, bisa mengalahkan Red Spark yang sedang naik daun. Tapi mereka tidak tahu, malam itu mereka akan menyaksikan badai yang tak pernah mereka bayangkan. Set pertama berjalan ketat. Galatasaray sempat unggul 18-17, hingga pelatih Red Spark memanggil timeout. Di tepi lapangan, Megawati Hangestri berdiri dengan tatapan tajam. Nafasnya berat, tapi sorot matanya menantang, dia sudah memutuskan, malam ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Bola pertama servisnya langsung meledak seperti petir, membuat libero Galatasaray terpental ke belakang, 1 poin. Servis kedua lagi, 2 poin. Penonton mulai berbisik. Servis ketiga pemain lawan mencoba menerima, tapi bola malah memantul liar keluar lapangan, 3 poin. Lalu, dimulailah mimpi buruk Galatasaray. Megawati terus menghujani mereka dengan kombinasi servis tajam dan spike yang bertenaga gila. Setter Red Spark paham betul, bola harus selalu diarahkan ke Mega. Setiap kali dia melompat, tangan kanannya mengayun seperti palu Thor, menghantam bola hingga suara benturannya terdengar sampai tribun atas. Blok Galatasaray berkali-kali coba menutup jalur, tapi Mega mematahkan mereka dengan variasi arah. Ada yang menghantam lurus ke tanah, ada yang menyilang tajam ke garis, bahkan beberapa kali dia menipu dengan tip lembut yang membuat middle blocker lawan terjatuh sia-sia. Poin demi poin terus bertambah, 10, 12, 15, 18. Penonton yang awalnya berteriak mulai terdiam. Bahkan komentator Turki sampai kehabisan kata-kata. Bu bir Firtina, bu bir felaket, ini badai, ini bencana. Dan akhirnya, Megawati menutup set itu dengan servis ke-20 secara beruntun. Skor set berakhir 25-18, dan Mega sendirian mencetak semua poin dari 18 sampai 18. Di bangku cadangan Galatasaray, pemain-pemainnya hanya menunduk. Kapten mereka menggeleng tak percaya. Sementara itu, fans Turki yang awalnya kecewa justru memberikan standing ovation. Mereka tahu, malam ini mereka baru saja melihat salah satu penampilan terbaik dalam sejarah voli dunia. Media Turki keesokan harinya penuh dengan judul heboh. Megawati Hangestri, Ratu Petir dari Indonesia menghancurkan Galatasaray. 20 poin tanpa henti, Turki terkagum. Dan dari Indonesia sampai Eropa, nama Megawati kembali jadi trending. REMATCH panas, Galatasaray vs Megawati dendam yang membakar Istanbul. Sejak kekalahan memalukan 20 poin beruntun itu, Galatasaray seperti menyimpan bara api di dada. Di media Turki, para pemain mereka bersumpah, kami tidak akan biarkan Megawati mengulang neraka itu. Mereka menunggu rematch di kandang mereka, Sinan Erdem Dome, dengan persiapan mati-matian. Hari pertandingan tiba. Stadion penuh sesak, bendera merah dengan bulan sabit berkibar di mana-mana. Sorakan menggema, tapi kali ini bukan hanya untuk Galatasaray, melainkan juga untuk menyambut Ratu Petir dari Indonesia. Penonton Turki ternyata tak bisa membenci seseorang yang sudah memukau mereka sebelumnya. Set pertama, Galatasaray langsung pasang blok rangkap 3 setiap kali Mega dapat bola. Mereka mencoba mengurungnya seperti benteng baja. Beberapa kali Mega berhasil diblok, bahkan Red Spark sempat tertinggal 6-10. Fans Galatasaray berteriak puas, tapi Mega hanya tersenyum tipis. Di timeout, dia berkata ke timnya, santai, badai belum mulai. Begitu permainan dilanjutkan, Mega mulai menyerang dengan variasi gila, smash lurus setajam pisau, spike cross court yang nyaris menyentuh garis, hingga tip licik yang bikin middle blocker lawan jatuh tersungkur. Skor berbalik 18-15, lalu ditutup Mega dengan spike keras yang mengenai dada kapten Galatasaray. Penonton langsung bergemuruh. Set kedua, Galatasaray mencoba mengubah strategi, servis tajam diarahkan ke Mega agar dia tidak bisa menyerang. Tapi Mega menunjukkan bahwa dia bukan hanya mesin smash, passingnya sempurna, lalu ia maju dan mengeksekusi quick attack yang membuat blok lawan kaget. Pada poin ke-20, Mega melompat setinggi bahu blocker, lalu menghantam bola seperti merobek udara. Suara tam memenuhi stadion, dan bola mendarat tepat di tengah lapangan tanpa sempat disentuh. Komentator Turki berteriak, Bu imkansiz, bu bir sanat eseri, ini mustahil, ini karya seni. Set ketiga, suasana semakin panas.
Penonton berdiri, kamera TV fokus pada Mega yang sudah mengoleksi 27 poin pribadi malam itu. Galatasaray tidak menyerah, tapi setiap kali mereka mendekat, Mega selalu menemukan cara menambah jarak. Di match point 24-22, Mega berdiri di belakang garis servis. Semua orang tahu dia akan mengakhiri ini. Dia lempar bola tinggi, lompat, dan mengayunkan tangan kanannya. Servisnya meluncur seperti roket, mengenai net tipis lalu jatuh di area kosong. Red Spark menang 3-0. Mega tersenyum sambil berjalan ke tengah lapangan, menyalami semua pemain Galatasaray. Penonton Turki berdiri memberikan tepuk tangan panjang, kali ini bukan untuk tim mereka, tapi untuk seorang pemain yang sudah mengubah rasa dendam menjadi rasa hormat. Di koran esoknya, judulnya jelas. Megawati dendam kami kalah, tapi kami menang dalam kekaguman. Final Liga Champions Eropa, Megawati vs Blok Tembok Italia. Bulan purnama menggantung di atas kota Turin. Pala Alpitur, stadion megah kebanggaan Italia, penuh sesak. Malam itu, Red Spark akan menghadapi raksasa Serie A, Imoco Folli Conegliano, yang terkenal memiliki blok tertinggi dan terkuat di dunia. Tim Italia ini diperkuat middle blocker setinggi 2,05 meter dan opposite berpengalaman yang pernah meraih gelar MVP Olimpiade. Media Italia sudah menulis, servis Megawati mungkin mematikan, tapi di final ini, dia akan menghadapi tembok yang tak bisa ditembus. Set pertama, Red Spark memulai dengan servis tajam, tapi Imoco membalas dengan blok rapat. Dua kali spike Mega dipatahkan langsung, membuat skor jadi 2-6. Fans Italia bersorak, mengira malam ini akan jadi mimpi buruk bagi Red Spark. Tapi Mega tidak goyah. Dia mengatur napas, lalu mulai bermain cerdas, menggunakan tip cepat, roll shot, dan variasi serangan yang memaksa blok Italia terbuka. Perlahan, Red Spark menyusul. Di poin 23-23, Mega menerima bola set tinggi. Tiga pemain Italia melompat bersamaan membentuk tembok, tapi Mega memukul dengan tangan kiri secara mendadak membuat bola meluncur pelan namun tepat ke area kosong. Red Spark mencuri set pertama 26-24. Set kedua, Imoco mengamuk. Mereka melancarkan servis keras ke arah Mega, memaksanya bertahan di belakang. Tapi Mega justru membalas dengan pipe attack, serangan dari garis belakang yang membuat blok lawan tak sempat bereaksi. Pada poin krusial 21-20, Mega menghentikan serangan lawan dengan blok tunggal, bola jatuh di garis. Seluruh bench Red Spark berdiri berteriak. Set kedua pun direbut 25-22. Set ketiga, tensi mencapai puncak. Penonton berdiri, tepuk tangan dan teriakan bercampur. Mega sudah mencetak 29 poin pribadi. Imoco berusaha memaksakan set keempat, unggul 24-23. Bola diangkat tinggi oleh setter Red Spark, Mega melangkah 3 kali cepat, melompat setinggi mata blok lawan, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Benturan terdengar keras, bola menembus blok dan menghantam lantai. 24-24. 2 poin berikutnya, Mega kembali menyerang pertama dengan spike silang tajam, lalu di match point dia mengirim servis kencang yang tak mampu diterima. Red Spark menang 3-0 dan menjadi juara Liga Champions Eropa. Mega diarak rekan setimnya, sementara penonton Italia memberi tepuk tangan panjang. Seorang komentator TV Eropa berkata, "Hari ini kita melihat sejarah, bukan hanya kekuatan, tapi juga kecerdasan, itulah Megawati Hangestri." Dan di Jakarta, ribuan orang nobar bersorak, membanggakan sang Ratu Petir yang telah menaklukkan Eropa. Buruan Ratu Petir, tawaran ratusan miliar untuk Megawati Hangestri. Kemenangan Red Spark di final Liga Champions Eropa mengguncang dunia voli. Dalam semalam, nama Megawati Hangestri menghiasi headline media olahraga di seluruh dunia. Video spike terakhirnya yang menembus blok raksasa Italia sudah ditonton lebih dari 50 juta kali di media sosial. Di sebuah hotel mewah di Turin, manajer Mega, Pak Anwar, ponselnya tak berhenti berdering. Telepon datang dari Italia, Turki, Rusia, bahkan Jepang. Klub-klub besar saling berlomba menawarkan kontrak yang nilainya membuat dahi orang biasa berkerut tak percaya. Imoco Folli Conegliano Italia kontrak 2 tahun, total 5 juta euro setara 88 miliar rupiah plus apartemen mewah di pusat kota Venice. Vakifbank Istanbul Turki kontrak 3 tahun,
total 7,5 juta euro sekitar 132 miliar rupiah plus jet pribadi untuk pulang ke Indonesia kapan saja. Dinamo Kazan Rusia kontrak 2 tahun, total 6,8 juta euro 120 miliar rupiah plus bonus rumah tepi laut di Laut Hitam. Bahkan, sebuah klub Jepang, Hisamitsu Springs, menawarkan gaji hanya 3 juta euro per tahun, tapi dengan janji akan menjadikan Mega brand ambasador global, membuka peluang iklan bernilai miliaran yen. Mega hanya bisa tersenyum ketika mendengar semua tawaran itu. Dia tidak tergesa-gesa memutuskan. Di sebuah wawancara TV, dia berkata, "Bagi saya, uang memang penting, tapi saya ingin bermain di klub yang membuat saya berkembang dan memberi ruang untuk mimpi saya." Di Indonesia, kabar ini membuat publik heboh. Tagar-tagar Megatorope jadi trending nomor 1. Banyak yang berspekulasi, klub mana yang akan dia pilih. Malam itu, Mega duduk di balkon hotelnya, memandangi langit Turin yang dipenuhi bintang. Angin dingin musim semi berhembus, dan di genggamannya ada 3 amplop kontrak yang harus dia tanda tangani. Tiba-tiba, ponselnya berdering, nomor tak dikenal dari Amerika. Suara di seberang berkata pelan, "Megawati, apakah kau tertarik bermain di liga voli terbaik dunia? Ratu petir menyeberang samudera, Megawati di liga paling brutal Amerika." Panggilan telepon malam itu ternyata datang dari Las Vegas Aces Volleyball Club, juara bertahan World Pro Volleyball League, liga paling bergengsi di Amerika Serikat. Presiden klub, Michael Johnson, berbicara langsung kepada Mega. "Kami ingin kau menjadi ikon internasional kami. Gajimu, $2 juta per musim, tapi kontrak sponsor dan iklan bisa melebihi itu 3 kali lipat. Dan kau akan bermain melawan para pemain terbaik dari seluruh dunia, setiap minggu." Mega terdiam. Amerika berarti tantangan baru bukan sekadar uang, tapi medan tempur di mana setiap pertandingan seperti final. Dia mengangguk pelan, dan malam itu juga, ia resmi menandatangani kontrak 2 tahun. Adaptasi yang tidak mudah. Begitu tiba di Las Vegas, Mega disambut bak superstar. Billboard besar di jalanan menampilkan wajahnya dengan tulisan "Welcome, Queen of Thunder." Namun, di minggu pertama latihan, dia langsung merasakan bedanya. Liga Amerika punya tempo permainan lebih cepat daripada Eropa. Spike lawan bisa meluncur 110 km per jam, dan sistem rotasi pemain sangat ketat, tidak ada waktu untuk istirahat panjang. Pekan pertama, Mega debut melawan New York Titans, klub dengan 2 pemain MVP Olimpiade. Set pertama, Mega sempat kesulitan membaca pola blok lawan. Skor sempat 10-17, dan komentator mulai mempertanyakan apakah Mega bisa beradaptasi. Di timeout, pelatihnya berkata, "Mega, kau bukan datang ke sini untuk jadi penonton. Tunjukkan kenapa mereka memanggilmu Ratu Petir." Mega tersenyum tipis. Begitu kembali ke lapangan, dia mulai membaca ritme lawan. Spike, pertamanya menghantam tepat di antara bloker, lalu disusul servis es keras ke zona 1. Penonton Vegas yang tadinya tegang mulai berteriak histeris. Ledakan di set penentuan. Pertandingan masuk ke set kelima dengan skor imbang 2-2. Di poin 12-12, Mega menerima bola set tinggi, melompat setinggi papan iklan LED, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Bola melewati blok dan jatuh di garis belakang, S-point. Poin terakhir, Mega memutuskan untuk menutup dengan servis mematikan. Bola meluncur seperti roket, menukik tajam, dan tak tersentuh. Las Vegas Aces menang 15-12. Mega mencetak 31 poin di laga debutnya, rekor tertinggi pemain baru dalam sejarah liga. Efek global. Dalam semalam, highlight debut Mega menjadi trending nomor 1 di Twitter, Instagram, dan TikTok Amerika. ESPN menyebutnya, "The Thunder Queen from Indonesia Unstoppable, Unsakable, Unforgettable." Sementara di Indonesia, warganet bangga melihat bendera merah putih berkibar di layar raksasa Stadion Vegas. Namun, Mega tahu, ini baru awal. Di minggu berikutnya, dia akan menghadapi tim yang katanya punya bloker terkuat di dunia asal Brasil, yang terkenal tidak pernah ditembus oleh siapapun. Duel legenda, Megawati vs BLOKER Baja Brasil. Las Vegas Aces akan menghadapi Miami Waves, tim papan atas yang diperkuat Camila Dowell Ferreira, middle blocker Brasil setinggi 1,98 meter yang dijuluki tembok baja karena hampir tak pernah ditembus spike lawan. Media Amerika memanaskan suasana. Camila vs Megawati, siapa yang akan runtuh lebih dulu?
Stadion T-Mobile Arena penuh sesak, tiket terjual habis. Bahkan penonton dari Brasil dan Indonesia terbang langsung untuk menyaksikan duel ini. Set pertama, begitu peluit berbunyi, Camila langsung menunjukkan keperkasaannya. Dua spike awal Mega dipatahkan mentah-mentah. Penonton Brasil berteriak muro, muro, tembok. Miami Waves unggul cepat 8-4. Mega tidak frustrasi, tapi matanya mulai menyala. Dia tahu, untuk menembus Camila, dia butuh timing sempurna dan sedikit tipu daya. Rally gila 1 menit. Set kedua, skor 18-18, bola diangkat ke Mega. Dia melompat dan menghantam keras Camila memblok. Bola memantul tinggi, Red Spark Las Vegas Aces sekarang bertahan. Bola kembali ke Mega, smash lagi, blok lagi. Pertukaran bola terus terjadi, Mega mencoba tip, Camila menutup. Mega smash silang, Camila geser cepat dan blok lagi. Penonton berdiri, teriak tiap kali bola hampir menyentuh lantai. Rally berlangsung 57 detik, nyaris 1 menit panjang untuk standar voli profesional. Akhirnya, Mega berpura-pura melakukan spike penuh, tapi di udara dia memiringkan pergelangan tangan, membuat bola jatuh pelan di belakang blok Camila. Penonton meledak, bahkan komentator ESPN sampai teriak, CFINALLYBREAKS The Wall. Momentum balik. Setelah rally itu, Mega seperti melepaskan rantai. Dia mulai membaca gerak kaki Camila, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menghujam bola. Servisnya pun mematikan, menghasilkan 3 beruntun. Di set penentuan, skor 14-13, Mega maju untuk match point. Setter mengangkat bola tinggi, Mega melompat, Camila ikut melompat. Kali ini, Mega menghantam lurus keluar jangkauan tangan tembok baja itu. Poin. Las Vegas Aces menang 3-2, dan Mega mengoleksi 34 poin rekor pribadinya di Liga Amerika. Efeknya, video rally 1 menit itu langsung viral. Di Brasil, sebagian fans kecewa Camila kalah, tapi banyak yang memuji Mega sebagai pemain paling cerdas di dunia. Sementara itu di Indonesia, netizen berbondong-bondong membanjiri komentar Instagram Mega. Tembok baja aja roboh sama petir Indonesia. Dan kini, Mega sudah dinantikan untuk laga berikutnya melawan rival lamanya dari Eropa, Giovanni Rossi, speaker Italia yang dulu pernah mengejek Mega di final klub Eropa. Duel api dan petir, Megawati vs Giovanni Rossi. Las Vegas Aces bersiap menjamu Los Angeles Vultures, tim bintang yang baru saja mendatangkan Giovanni Rossi, pepesit Italia yang terkenal arogan. Publik voli masih ingat, di final Liga Champions Eropa setahun lalu, Giovanni pernah mengejek Mega di depan kamera. Dia hanya kuat di Asia. Di Eropa, dia tak akan bertahan lama. Kini takdir mempertemukan mereka lagi, di liga paling brutal di dunia. Tensi sebelum laga. Di sesi jumpa pers, Giovanni berkata sambil tersenyum sinis. Saya tahu dia kuat, tapi ini Amerika, bukan tempat untuk dongeng. Kita lihat apakah petir bisa menyambar 2 kali. Mega hanya menjawab singkat. Kita akan lihat nanti, siapa yang masih berdiri di akhir pertandingan. Komentator ESPN langsung menyebut ini sebagai Match of the Month. Tiket habis terjual dalam 2 jam, dan jumlah penonton live streaming memecahkan rekor liga, 4,7 juta penonton. Set pertama, Rossi menggila. Giovanni langsung menunjukkan taringnya. Spike kerasnya menembus blok Aces, servisnya kencang, dan selebrasinya penuh provokasi. La Vultures unggul 25-18, dan Giovanni sengaja menatap Mega sambil memberi gestur turun pangkat. Set kedua, petir membalas. Mega tidak terpancing emosi, dia menunggu momen. Begitu set kedua dimulai, dia meledak 3 spike beruntun ke area Giovanni, lalu servis es ke zona kosong. Pada poin ke-20, Mega memukul bola dengan kekuatan penuh tepat di depan Giovanni, bola memantul ke wajahnya dan keluar lapangan. Penonton Vegas bergemuruh. Mega hanya berjalan tenang ke area servis, tatapannya dingin. Aces membalas 25-17. Skor imbang 1-1. Set ketiga, duel tanpa ampun. Kedua pemain saling hajar. Rossi membalas dengan spike silang yang membuat libero Aces terjatuh, Mega membalas dengan pipe attack yang memotong jalur blok. Suasana memanas, penonton berdiri setiap kali mereka saling berhadapan. Pada poin krusial 28-28, rally panjang terjadi. Bola diangkat tinggi ke Mega, dia melompat,
Rossi mencoba blok, tapi Mega memutar pergelangan tangan dan menghujam bola tepat di sudut belakang, poin untuk Aces. Mega menutup set dengan servis es, 30-28. Set keempat, yang membekas. La Vultures mencoba memaksakan set kelima, tapi Mega sudah dalam mode, tak tersentuh, dia mencetak 9 poin langsung di set ini, termasuk spike terakhir yang menembus blok Rossi. Skor 25-21, Las Vegas Aces menang 3-1. Mega mengakhiri pertandingan dengan 37 poin pribadi, sementara Rossi terhenti di 24 poin. Drama setelah laga. Di akhir pertandingan, Giovanni berjalan ke arah Mega. Semua kamera menunggu apakah akan ada ketegangan. Tapi Rossi justru mengulurkan tangan dan berkata pelan, "Hari ini, kau memang yang terbaik." Mega tersenyum dan membalas, "Ingat, petir bisa menyambar berkali-kali." Sorakan penonton meledak, dan foto mereka berjabat tangan menjadi viral di seluruh dunia.